Bagus ya hasilnya, sangat bersarang dan lurus-lurus sarangnya. Assalamualaikum hai semua, kembali bersama Melimai Cooking TV. Ternyata buat bikin bika Ambon bersarang itu gak butuh telur banyak, gak perlu bahan-bahan premium, yang penting teknik bikinnya yang wajib diperhatikan. Ternyata bikin bika Ambon yang enak, lembut kenyal dan pastinya bersarang itu gak butuh waktu lama-lama dan banyak proses, gak perlu mixer, gak perlu oven, pakai wajan pun jadi. Yang penting udah tahu tekniknya, hasilnya tetap luar biasa. Langkah pertama saya mau bikin dulu santan kuningnya. Di sini ada 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanila bubuk, 200 gram gula pasir, 2 batang serai yang digeprek, 10 lembar daun jeruk, 130 ml santan kental. Saya pakai kara yang kemasan 65 ml, dan terakhir 220 ml air putih. Jadi bikin bika Ambonnya saya praktis aja ya, gak pakai bahan biang karena hasilnya sama aja. Biarkan sampai matang mendidih sambil sesekali diaduk. Dan kalau udah mendidih matikan api lalu diamkan santan kuningnya sampai hangat. Jangan dingin jangan juga panas, karena santan hangat ini yang akan membuat raginya nanti berkembang. Langkah kedua saya mau membuat adonan pokoknya. Saya cuma pakai 3 butir telur utuh yang dikocok sampai benar-benar berbusa. Selanjutnya tambahkan 20 gram terigu serbaguna dan 130 gram tepung tapioka yang dimasukkan secara bertahap. Aduk perlahan lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Dan untuk membuat raginya berkembang dengan baik pada adonan, siram sedikit demi sedikit dengan santan kuning hangat yang udah kita bikin di awal tadi. Jadi gak perlu bikin biang lagi, karena jika raginya memang masih bagus dan aktif, langsung dicampur kayak gini juga pasti berkembang kalau udah bersentuhan dengan air hangat, dan adonan pun akan mengembang dengan baik. Setelah adonannya diaduk-aduk lalu saring supaya gak ada adonan yang menggumpal dan supaya hasil daging bikanya jadi lebih lembut. Selanjutnya tutup rapat adonannya selama 1 jam sampai adonan nanti mengembang. Nah ini udah 1 jam dan adonannya udah ngembang kayak ada buih-buihnya gitu ya. Aduk-aduk pelan supaya buihnya bersatu stabil. Nah segini aja cukup ya diaduknya. Dan ini adonan udah siap untuk dipanggang moms. Tapi sebelum dipanggang masih ada 1 bahan terakhir yang wajib ditambahkan yaitu margarin cair. Untuk margarinnya saya pakai 20 ml aja. Kalau kebanyakan hasilnya jadi terlalu berminyak, saya gak suka kalau terlalu licin berminyak. Langkah ketiga saya mau panggang adonan bikanya dengan wajan teflon, jadi gak perlu pakai oven, ternyata pakai teflon lebih cepat matangnya. Ini wajannya diolesi dulu dengan margarin cair lalu nyalakan api kompor dan biarkan wajannya sampai benar-benar panas. Kalau udah panas lalu tambahkan 1 tungku lagi di kompornya, jadi saya pakai double tungku untuk menghindari gosong atau warna hitam yang tebal di bagian bawah kue bikanya pas matang nanti. Dengan cara ini dijamin gak gosong asalkan jaga apinya tetap kecil ya. Gunakan juga wajan dengan lapisan yang tebal dan bisa menyimpan dan mengalirkan panas secara merata. Bisa pakai wajan teflon, bisa juga wajan granit atau aluminium dengan lapisan granit seperti yang saya pakai ini. Yang mau order wajannya bisa cek link pembelian di deskripsi ya mams. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam wajan panas dan biarkan wajannya terbuka. Jangan ditutup sampai nanti terbentuk lubang-lubang seperti pori di atas adonannya. Dan kalau permukaan adonannya udah berpori banyak langsung aja tutup wajannya. Kalau udah ditutup biarkan sampai adonan perlahan matang menyeluruh. Tapi sesekali buka tutupnya ketika sudah mulai berembun supaya gak ada tetesan-tetesan air meresap pada adonan bika yang udah hampir matang. Nampaknya ini udah matang nih mams, permukaannya udah kokoh dan bagian pinggirannya juga udah elastis. Ini bagus ya, dengan menjaga api tetap kecil bikanya jadi matang sempurna tanpa gosong bagian bawahnya. Kalau ini ada coklat pekat tapi tipis dan itu sangat wajar. Tapi bagian pinggirannya cuma coklat tipis aja gak sampai pekat atau hitam. Kalau udah matang begini matikan apinya dan tutup kembali bikanya, biarkan sampai benar-benar dingin atau sekedar hangat kuku. Nah ini udah siap dihidangkan tapi belum cukup dingin sih. Gak apa-apa ya, yang penting jangan terlalu panas aja. Saya rapikan dulu pinggirannya soalnya ada lapisan telur tipis-tipis yang terpanggang kecoklatan, kalau dibiarkan jadi mengurangi kecantikan tampilan bikanya. Nah udah rapi ya, ini beneran bagus, permukaannya gak ada gosong-gosongnya. Pinggirannya cuma coklat tipis dan bagian bawahnya coklat pekat tipis. Sekarang kita coba potong ya. Sebenarnya kalau bika lebih baik dipotong kalau udah benar-benar dingin kalau mau lihat seratnya keluar banget. Karena kalau masih panas kan tepungnya masih lengket jadi hasil potongan jadi gak rapi. Kalau yang ini udah gak panas tapi masih hangat-hangat kuku aja. Kurang rapi motongnya, pisaunya gak tajam. Tapi gak apa-apa, ini seratnya udah kelihatan bagus, berserat full ya. Berarti bika Ambonnya termasuk sukses meskipun gak pakai bahan-bahan premium dan bikinnya termasuk cepat. Kurang dari 2 jam.
Oke deh Mams, itu dulu aja ya buat hari ini. Terima kasih yang udah setia nonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum semuanya.